Om Swastiastu, salam sehat jiwa. Tidak terasa sudah 1 tahun lebih kita sudah menjalani hidup bersama dengan COVID-19. Protokol kesehatan sudah kita lakukan, tetapi kecemasan membuat imunitas badan kita menurun. Bagaimana kita bisa menjalani kesehatan prima? Mari kita berbincang dengan Dr. Ida Ayu Asti, dokter spesialis kesehatan jiwa di Rumah Sakit Bali Mandara, Provinsi Bali, dan Mbak Titut selaku psikolog Rumah Sakit Bali Mandara, Provinsi Bali. Kita akan berbincang langsung dengan narasumbernya. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Titut. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Astungkara sehat hari ini. Sehat. Iya, Astungkara. Sekarang kita membahas tentang kesehatan mental ya. Kalau menurut dokter atau Mbak Titut, apa itu sehat mental biar masyarakat luas lebih jelas tahu tentang kesehatan mental itu seperti apa? Ya. Jadi sehat mental itu adalah kesejahteraan individu yang menyangkut aspek emosional, psikologis, dan sosial seseorang. Jadi bisa dikatakan bahwa jika seseorang itu sehat mental berarti seseorang itu berada dalam keadaan sejahtera ya. Artinya dia bisa mengenali potensi dirinya, terus bisa mengatasi dan menghadapi tekanan yang dihadapi sehari-hari, lalu tetap bisa berkontribusi dari lingkungan sosialnya ke lingkungan sosialnya gitu. Saya untuk sehat mental itu seperti itu. Iya. Kalau menurut dokter selaku dokter kesehatan jiwa di rumah sakit ini, bagaimana stres itu bisa timbul dokter di dalam masa pandemi ini? Mungkin bisa dijelasin sedikit dokter? Ya. Pandemi COVID-19 ini tentu mengubah pola tatanan hidup ya di masyarakat di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Di mana kita harus merubah perilaku kita yang dari menggunakan masker, kemudian kita harus mencuci tangan, rajin mencuci tangan, kemudian social distancing, itu tentu akan merubah kita dan membuat kita tuh menjadi stres, kepanikan. Ada apa sih dengan virus ini? Kok sampai harus kita seperti ini? Jadi itu akan timbul ketakutan, kegelisahan karena kita nggak tahu nih bagaimana ataupun akan berakhir dari pandemi ini, kita nggak tahu. Jadi kita hanya berusaha menyesuaikan, kita belajar berdamai. Stres ini menimbulkan rasa perdamaian, rasa oke lah, pasrah kayak gitu dengan Jadi kayak kita berdamai dengan virus. Itu adalah tujuan sendiri. akhir dari kesehatan mental. Kita nggak mungkin nih selamanya akan cemas dengan COVID, itu nggak mungkin. Jadi kita harus gimana caranya kita berdamai dengan COVID-19 dengan cara berpikir positif karena kita akan menuju era baru. Baik dokter, jadi intinya kita harus berdamai dengan COVID itu sendiri ya. Oke, kira-kira menurut dokter faktor yang menimbulkan stres itu apa saja sih dok? Ya. Stres pada pandemi itu wajar ya terjadi, apalagi dengan kondisi seperti ini. Banyak faktor, salah satunya saya cuma hanya ngerangkum jadi 4 aja ya. Yang pertama itu adalah informasi. Pada awal pandemi itu semua informasi, semua media itu akan menampilkan tentang COVID, penularan dari virus itu sendiri, bagaimana virus itu, bahkan ada berita yang menyebabkan meninggal nih karena COVID. Itu kan tentu menyebabkan ketakutan, panik nih dari masyarakat sekitar. Aduh, jangan deh, jangan kena. Yang kedua, stigma. Nah, kalau stigma itu ada pasien nih terinfeksi virus ataupun juga tenaga kesehatan yang bekerja di tempat rujukan COVID, pasti akan dijauhi. Jangan deh dekat-dekat saya, kamu nularin saya virus. Itu kan membuat stigma, membuat kita tuh merasa depresi sebagai pasiennya maupun tenaga kesehatannya. Terus yang ketiga adalah sosial. Dengan adanya pembatasan sosial membuat kita tuh semakin jauh dengan teman yang tadinya kita rajin berkumpul, arisan. Sekarang kita cuma hanya lewat video call, telepon, itu pun juga jarang kan. Ataupun juga kita mendengar kabar teman kita sakit, itu kan juga membuat kita kehilangan, dikucilkan dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah pandemi COVID ini menyebabkan resesi ekonomi, di mana banyak usaha yang bangkrut,
PHK, dan itu mengubahlah ekonomi stabil dan sebagai tatanan juga mengalami perubahan. Iya, benar banget itu yang dibicarakan sama Dr. Ida Ayu Asti selaku dokter spesialis kesehatan jiwa di Rumah Sakit Bali Mandara ini. Kalau selama dokter merawat pasien COVID dan post-COVID itu, dokter, apa saja yang mereka alami atau yang mereka alami selama dirawat atau mungkin sudah selesai dirawat, apa yang mereka rasakan masih, dokter? Ya, Rumah Sakit Umum Bali Mandara ini punyanya Provinsi Bali dan dia merupakan salah satu rujukan untuk pasien COVID. Dan banyaknya pasien COVID yang kita rawat malah justru memperbanyak timbulnya gangguan mental. Selama saya menjadi tim, lumayan banyak yang dikonsulkan ke saya dengan gejala gangguan mental dari ringan sampai ke berat. Dimana kalau gangguan mental itu timbul karena kemampuan seseorang untuk mengatasi stres ini. Biasanya mereka yang dikonsulkan itu mengalami sulit tidur. Sulit tidur. Ya, sulit tidur itu sebagian besar karena mereka harus terdiagnosa dengan COVID. Semakin mencari tahu tentang COVID, semakin timbul kecemasan. Di dalam suatu ruangan dia akan terbatasi, tidak boleh ada keluarga yang mengunjungi, terus tidak boleh keluar dari kamar itu. Datanglah petugas dengan baju yang begitu ekstrim, ya itu menyebabkan kecemasan sendiri ya. Jadi ya timbul, gimana nih saya bisa lebih tenang, malah semakin cemas gitu. Belum lagi memikirkan keluarga yang di rumah. Keluarga saya COVID nih, gimana nih nanti kondisinya? Saya bisa nggak ya ngerawat mereka kayak gitu. Dan memang ada beberapa pasien yang gelisah ya, nggak kenal, berhalusinasi. Itu biasanya pada lansia. Tapi juga setelah terpasang intubasi, kondisi membaik, stabil, dibuka, itu berhalusinasi. Berarti gangguan tidur itu udah termasuk gangguan sehat mental, dokter ya? Itu mengalami gangguan mental. Ya kan kalau kita posisi tidur kita nggak oke, nggak bagus, juga kan kualitas kondisi imun kita juga nggak begitu bagus. Semakin timbullah hipertensi, ya lelah, pusing, juga terganggu lah kondisi fisiknya. Baik dokter, jadi untuk tips sekarang kan sudah dijelaskan bagaimana itu faktor-faktor, apa itu sehat mental. Sekarang gimana caranya untuk memberikan tips kepada masyarakat supaya tetap menjaga kesehatan mentalnya. Jadi tetap ibaratkannya tetap menjaga kewarasan ya, kalau di masyarakat bilangnya seperti itu. Beberapa tips ya yang untuk bisa kita menjaga kesehatan mental ya. Yang pertama tentu kita bijak dalam menyaring informasi seputar COVID ya. Dalam artian jangan mudah percaya dengan berita-berita yang hoax ya, yang belum kita ketahui sumbernya yang terpercaya gitu kan. Lalu juga kita batasi juga waktu untuk mengakses media sosial yang terkait dengan untuk kita mencari informasi. Jangan setiap saat, setiap waktu kita mencari informasi itu tadi. Ya kita kasih rileks tubuh kita juga untuk bisa ya, istirahatlah dari pikiran-pikiran yang kayak gitu kan. Lalu kita juga perlu saring dulu informasi-informasi itu, mana yang benar, mana yang bisa di-sharingkan sama orang lain dan yang nggak benar kayak gitu kan. Jangan sampai kita sharing informasi itu yang nggak benar ke orang lain, karena itu akan menimbulkan kecemasan lagi ke orang lain itu gitu kan. Padahal belum tentu benar informasi itu. Nah, yang kedua tipsnya itu seperti yang Dok Asti bilang tadi, kita harus mencoba berdamai ya. Artinya menyesuaikan diri dengan pandemi ini. Artinya kita tidak bisa menolak pandemi ini gitu kan. Artinya kita berdamailah dengan karena kita akan hidup berdampingan dengan pandemi ini. Karena kayaknya pandemi ini tidak akan hilang ya. Jadi kita mau menjadi bagian dari kita. Nah, kita berdamai dengan itu semua supaya kita tidak cemas gitu kan. Dan artinya kalau kita cemas itu gimana ya, sistem imun kita juga akan menurun gitu kan. Karena kecemasan itu kan mempengaruhi kesehatan mental, terus kesehatan fisik. Nah, bagaimana supaya kita tidak cemas? Kita kayak self healing gitu ya. Kita self talk ke diri kita, terus kita mindfulness, kita berpikir bahwa kita ini berada di kondisi saat ini. Kita harus terima keadaan ini. Kita tidak perlu berpikir seandainya pandemi ini nggak ada, itu nggak mungkin gitu kan.
atau kapanlah pandemi ini akan berakhir gitu kan juga sesuatu yang belum bisa kita prediksi juga. Jadi mau tidak mau kita harus hidup di saat ini gitu kan. Kita berpikir bahwa ya kita harus terima kondisi ini, kita harus menyesuaikan diri, jangan perlu cemas berlebihan kayak gitu kan. Kita harus kontrol pikiran kita bahwa kita bisa menghadapi pandemi ini gitu. Lalu dengan tetap tidak mengabaikan protokol kesehatan ya, karena bagaimanapun kita harus tetap waspada. Jadi berdamai tapi tetap waspada gitu, jangan lengah gitu kan, bahwa pandemi ini atau penyakit COVID ini tetap sesuatu yang mungkin membahayakan, tapi jangan sampai mempengaruhi kondisi mental kita. Lalu yang berikutnya, tips berikutnya itu tetap jaga interaksi sosial. Jadi ya di awal-awal kan kita kayak semacam dijauhkan ya dari yang biasanya berkumpul jadi tidak berkumpul. Nah, tapi kita kan punya cara ya. Lalu bagaimana kita bisa untuk tetap berinteraksi sosial dengan orang lain melewat teknologi sekarang kan banyak gitu kan. Atau di waktu-waktu gitu kan. Di waktu-waktu sekarang ini bisa misalnya stay di rumah kan bisa mempererat hubungan kita keluarga sama anak, sama pasangan atau sama orang tua atau sama saudara-saudara yang sehari-hari kita tidak bisa hubungi, kan sekarang kita masih bisa berkomunikasi sama mereka, lebih banyak waktu gitu untuk berkomunikasi sama mereka. Jadi tetap kita berinteraksi sosial karena bagaimanapun kita butuh social support ya dari orang lain. Lalu yang terakhir, yang berikutnya itu kita bisa menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru. Jadi misalnya bisa melakukan hobi-hobi yang tidak bisa kita lakukan. Jadi menyenangkan diri sendirilah. Misalnya nonton film-film yang yang tidak sempat kita tonton kemarin-kemarin, terus melakukan hobi baru, mencoba resep masakan baru, berkebun dan sebagainya. Lalu tetap jaga kesehatan tubuh karena kesehatan tubuh berkaitan dengan kesehatan mental ya, kesehatan jiwa. Jadi ya beraktivitas fisik lah, berolahraga ringan di rumah atau sama keluarga kayak gitu yang di sekitar rumah, yang tidak perlu berkumpul banyak gitu kan. Walaupun tetap misalnya harus berkumpul banyak ya tetap harus patuhi itu tadi, protokol kesehatan itu tadi kayak gitu. Tips dari saya. Oke, terima kasih Mbak Titut, penjelasannya udah cukup bagus sekali ya, gimana kita tips untuk menjaganya, yaitu dengan menyaring informasi yang ada di media sosial, terus menjalani hobi, habis itu banyak lain lagi yang sudah dijelaskan sama Mbak Titut. Ya, sekarang sama Dokter Dayu. Oke dokter, bagaimana solusi dan saran untuk pasien yang sedang menderita COVID dan yang mungkin sudah pernah terkonfirmasi positif COVID, itu yang masih mengalami gangguan tingkat kecemasan pada dirinya, mungkin masih dia mengalami long COVID, dia tidak bisa tidur, berhalusinasi, itu bagaimana saran dokter untuk masyarakat yang masih mengalami seperti itu? Iya, oke. Seseorang yang terdiagnosa COVID itu tidak mudah untuk diterima. Ya, itu adalah berita buruk ya. Jadi dia harus tiba-tiba, Bapak Ibu kena COVID nih, aduh stres banget tuh. Dia akan semakin mencari informasi. Apa sih itu COVID? Gimana sih COVID tuh? Bisa sembuh nggak sih saya? Itu paling penting. Nah, cara kita tuh biar mereka tuh benar-benar bisa menerima, berdamailah dengan COVID ini. Satu, ada kata-kata yang saya bilang itu tahap ya, itu tabah. Tabah. Tabah itu berarti kita harus bisa menerima. Oh ya, Menerima ya oke, saya menerima. Dia nggak marah nih di diagnosa COVID ini. Oh berarti ini rumah sakit yang nyebabin, bukan? Dia ada, oh berarti benar ya ada saya COVID. Mengakui yang kedua. Terus yang ketiga, setelah mengakui, menerima, kita harus bangkit dengan cara supaya dengan kita bangkit, kondisi tubuh juga kan lebih bagus. Kita mengamalkan, terus kita memiliki harapan, cepat sembuh nih, cepat pulang nih bersama keluarga. Nah, COVID ini kan lama nih ya, dan tadi kita bicara lama banget, kita nggak tahu kapan yang akan berakhir. Dan kita juga harus bilang berdamai, berdampingan, itu juga susah banget tuh kita ngelakuin itu. Apalagi disuruh berpikir positif.
itu ribet banget tuh kalau saya bilang berpikiran positif. Saya sudah positif dong, tapi yang keluarnya negatif. Nah itu yang susah ya. Nah sedangkan tujuan kita adalah berdamai dengan COVID, berdampingan dengan COVID, kemudian kita bisa berpikiran positif, akhirnya timbul era baru. Nah, era baru biar kita mencapai tahap itu, mencapai yang namanya kita tuh oke lah, kita nerima nih dengan era baru COVID ini. Dengan satu kata ada bagus juga lagi nih, selain tabah, kompak hati. Kompak hati ya dok ya? Iya, kompak hati. Kompak hati itu kepanjangan dari kontrol diri. Kontrol diri. Ya, kita harus bisa nih belajar merelaksasi. Banyak tuh di YouTube atau di, ya saya sebutnya Google ya, cara relaksasi. Kita belajar nih tarik nafas, tahan, hitung sampai 5 kali, gak usah teriak-teriak ya, dalam hati aja. Tahan nih, baru buang. Itu membuat kita lebih tenang. Pertama nggak bisa, lama-lama lebih relax ya, pundak ini lebih enak rasanya. Kemudian olahraga, jangan lupa olahraga tuh bagus tuh, meningkatkan dopamin, jadi lebih happy, gitu. Tangani ya. Kemudian manajemen diri, kita nggak boleh stres. Kita harus tahu nih, yang mana sih menjadi prioritas kita. Nah itu udah mindfulness nih. Kalau udah sembuh, kita kan nggak mungkin balik lagi ke kondisi saya sakit nih dulu, itu nggak mungkin. Jangan mikirin masa lalu. Masa lalu, kita harus bisa manajemen diri ini. Terus kemudian patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa ya, protokol kesehatan tuh harus tetap kita jalani. Walaupun kita udah vaksin 2 kali, tetap harus dijalani. Itu penting banget. Iya, protokol yang benar, memakai masker yang benar, cuci tangan yang benar, social distancing yang benar kayak gimana gitu ya. Kemudian ajak ibadah. Jangan lupa spiritual juga kita harus perbaiki. Ya. Tetap sama yang di Tuhan, atas ya. gak hanya ke samping, gak hanya ke bawah, tapi ke atas juga jangan lupa. Kemudian kendali waktu ya, kita jangan lupa jadi molor, lupa diri, jangan. Kita tetap punya waktu, kita beraktivitas seperti normal. Ya, kemudian untuk hatinya, kita tetap menjalin hubungan sosial nih, walaupun tidak tatap muka, ada keluarga, ada saudara, teman terdekat, ataupun juga sesama pasien dulu lah. Kan ada nih isolasi yang di kantor, WA ya. boleh kita sharing. Dengan zaman sekarang kan udah banyak YouTube, Zoom ya, video call, udah sering itu udah bisa kita lakuin. Kemudian jaga juga asupan gizi, ya kan. Kemudian timbulkan ide kreatif tuh seperti makan hobi ya. Kalau suka tanaman, siapa tahu tanaman itu bisa bermanfaat dijual, hasilnya uang. Iya, apalagi kan penyintas COVID itu ada yang beberapa kehilangan pekerjaan, jadi mungkin hobinya sebagai bisa tambahan ya. Ya, semua itu ya, nggak Semua cuma hanya ya. itu ya, semua juga akan mengalami Iya. polarisasi ekonomi. Yang paling penting adalah istirahat yang cukup. Itu salah satu kita menjaga kondisi yang bisa kita lakukan. Ya, tetap berpikiran positif. Iya, terima kasih dokter, udah jelas sekali ya tentang gimana caranya dengan pasien yang mengalami positif COVID dan yang sudah pernah sebagai penyintas COVID, yaitu dengan tabah dan kompak hati dok ya. Jadi sudah dijelaskan jelas dengan dokter Asti bagaimana cara menjalani tabah dan kompak hati tersebut. Jadi kita bisa tetap hidup bersama COVID ini. Kita juga sampai nggak tahu sampai kapan COVID ini berakhir dokter ya. Jadi biar tetap kita sehat mental. Ya. Dan untuk Dokter Dayu sama Mbak Titut mungkin pesan kepada masyarakat untuk tetap menjaga sehat mentalnya untuk kedepannya kita masih tetap hidup ya bersama virus COVID ini. Jadi gimana caranya biar tetap sehat mental? Pesannya mungkin kepada masyarakat seperti apa? Ya. Oke, karena ini tentang pandemi COVID yang kita nggak tahu ya kapan berakhir. Kita udah 1 tahun lebih nih ya, kan udah dibilang tadi. Kita harus belajar berdamai. Berdamai, berpikiran positif menuju era baru. Kan tujuan kita gitu. Nah, caranya apa? Kita tetap menjaga sehat mental dulu. Itu salah satu cara, salah satu dari sekian cara untuk kita menjaga fisik imun kita. Ya, menjaga sehat tetap ya sudah banyak tadi ya. Ide tips hobi, tetap kita bersosial walaupun dengan tidak tatap langsung, kita tetap harus menjaga itu. Dan memang seandainya kita sudah berusaha nih untuk menjaga mental kita untuk tetap sehat, ternyata kita nggak bisa, kita memang butuh, jangan malu untuk datang ke psikiater atau ke psikolog untuk mendapatkan bantuan atau sharing. Mungkin dengan cara begitu membuat pikiran kita jadi lebih terbuka.
teman curhat ya, teman curhat Jadi bukan pribadi hanya- mungkin ya. Iya, kita Ya. juga harus mengira mas, aku dokter jiwa atau ke dokter psikiater apa ke psikolog itu gila ya Belum enggak. tentu gila Kita ya. bisa jadi teman curhat kok gitu, teman curhat terpercaya gitu ya. Iya. Mungkin ada yang tambahin? Ya, kalau saya sih tambahannya ya, bagaimanapun kita tetap harus patuh pada protokol kesehatan itu tadi yang sudah diberikan ya, untuk menjaga supaya memutus rantai juga kan, terus tetap menjaga diri kita juga dan diri orang lain kan. Lalu ya kita itu tadi jangan berpikir stres lah gitu kan, nikmati aja yang ada sekarang gitu kan, nikmati jalani kehidupan yang new normal ini gitu kan. Karena kita tidak mungkin bisa menolak ini, jadi kita yang harus tetap berusaha untuk menyesuaikan diri, lalu kenali diri kita untuk bagaimana kita sih bisa coping stres ya, jadi bagaimana diri kita bisa menghadapi stres, menghadapi stres baik karena cemas karena COVID atau stres karena kita tidak bisa berkumpul dengan orang lain atau apa, kita harus tahu diri kita, potensi kita untuk bagaimana sih kita untuk mengatasi itu semua. Mungkin yang tadi yang untuk mengatasi pikiran ya bisa mindfulness tadi ya, self talk gitu kan, relaksasi itu tadi, hobi gitu kan. Lalu untuk yang misalnya stres karena tidak bisa bertemu orang banyak atau tidak bisa melakukan kegiatan yang biasa dia lakukan, ya carilah hobi baru tadi gitu Siapa kan. tahu hobi menghasilkan ya. Dialihkan banyak kegiatan banget itu yang orang kehilangan pekerjaan akibat COVID ini, jadi mungkin hobinya bisa menghasilkan ya. Jadi kita alihkan ke kegiatan-kegiatan yang positif yang lebih bisa menghasilkan dan juga membuat diri kita happy, senang. Karena dari perasaan senang, perasaan happy itu bisa meningkatkan imunitas tubuh juga ya gitu. Karena fisik dan mental itu tadi sangat berkaitan gitu. Nah, kalau memang dirasa mengganggu tadi ya silahkan cari bantuan profesional gitu kan, seperti psikiater atau psikolog gitu. Kalau udah sampai mengganggu, berhari-hari nggak bisa tidur, mungkin udah sampai nggak bisa makan, bisa langsung hubungin dokter Dayu atau itu biasa datang ke Bali Mandara, semuanya ada ya. Jangan khawatir ya, jadi konsultasinya secara pribadi dan pasti aman. Rahasia Ya, dan rahasia ya. Oke, sekian perbincangan dialog dengan Dr. Ida Ayu sama Mbak Titus selaku dokter kesehatan jiwa di Rumah Sakit Bali Mandara Provinsi Bali. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih dokter. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama.